Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah kajian menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima serta memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat yang kita miliki saat ini dapat kita manfaatkan dan juga dimanfaatkan untuk amal soleh kita yang akan kita pertanggungjawabkan, yang akan kita buka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kontribusinya baik dari segi pikiran, harta, tenaga dan juga jiwa raganya untuk menyebarkan agama Islam ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya sehingga kita bisa berkumpul bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan bersama para nabi, orang soleh dan para siddiqin. Ikhwatu iman rahimakumullah, bagi jamaah yang membawa Al-Qur'an baik itu fisik ataupun di HP bisa dilihat, kita akan membahas 4 ayat di surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Kita memaknai muttaqin menurut surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, yang nanti pas Ramadan atau setelah Ramadan ciri-ciri muttaqin ini harus melekat pada diri setiap muslim. Jadi beres Ramadan itu bukan beres juga ibadah, tapi harus lebih ditingkatkan. Makanya nanti setelah Ramadan namanya bulan Syawal, artinya peningkatan. Tentu yang dimaksud bukan peningkatan dalam artian makan atau hal keduniawian, tapi dalam arti atau maksud adalah kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat kita dengan Allah, semakin gampang pula atau mudah pula urusannya akan kita hadapi di dunia ini. Jadi sebenarnya mudah dan tidaknya hidup di dunia ini tergantung kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seorang hamba dengan Robnya, dengan Tuhannya, maka permasalahan pun akan semakin gampang. Semakin jauh seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Robnya, maka masalah pun akan senantiasa berdatangan. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin, dan bersegeralah kalian ila magfiratin, kepada ampunan,
min rabbikum, yang berasal dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi orang yang telah mendapatkan magfirah, mendapatkan ampunan, dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa setiap orang akan dibersihkan dari segala dosanya. Artinya orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diampuni, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, iwatu iman rahimakumullah, dari ayat pertama ini kita bisa mengambil kesimpulan, sedikit kesimpulan bahwa orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ampunannya ini tentu sangat luas sekali. Di hadis disebutkan, jika seseorang mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepadanya lebih dari itu. Jika seseorang hamba mendekat ke Allah Subhanahu wa taala dengan langkah kaki, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari. Dan siapa yang mendekat kepada Allah sambil berlari, Allah akan mendekat kepadanya lebih dari itu. Nah, iwatu iman rahimakumullah, jadi orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosanya. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan ciri atau karakteristik orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu berinfak, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan apa yang dimilikinya, fis-sarra'i wad-dharra, pada waktu lapang maupun sempit. Jadi orang yang bertakwa tidak ada urusan dengan corona ataupun tidak, dia pasti akan selalu berinfak. Cuman volumenya ataupun ukurannya diperkecil. Yang penting jangan sampai sedekah ditinggalkan. Nah, iwatu iman rahimakumullah. Jadi yang pertama ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan waktu luang maupun sempit. Kita tentu berpikiran, kalau orang berinfak ketika banyak uang, waktu luang atau waktu dia lapang, kita akan memakluminya karena dia sedang banyak harta contohnya. Tapi yang berat adalah menginfakkan ketika sempit atau ketika diuji yang luar biasa. Seperti di kasus ataupun kita saat ini, yakni sedang dilanda pandemi. Tentu banyak orang yang istilahnya dari segi ekonomi banyak yang mundur ataupun ngedown gitu. Tapi orang yang bertakwa meskipun keadaan seperti ini, dia tidak akan meninggalkan infaknya. Tapi harus dirubah dari segi ukurannya. Kalau biasa di waktu luang, di waktu yang senggang, di waktu yang luas, dia menginfakkan contohnya 1 juta. Tapi ketika adanya corona ini, dia merendahkan ukurannya jadi 200.000 contohnya. Yang penting tidak meninggalkan aktivitas sedekahnya ini. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang takwa itu adalah al-kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan ketika sedang marah. Marah itu manusiawi, tapi lebih indah dan akan lebih istilahnya menjadi sesuatu nilai yang berharga ketika orang tersebut bisa menguasai rasa marahnya.
Nah, iwatu iman rahimakumullah, dalam bahasa Arab al-kadhiminal goido ini adalah orang-orang yang bisa melakukan marah. Jadi ada peluang dan juga kesempatan untuk melakukan marah, tapi dia tidak melampiaskan kemarahannya itu, karena dia tahu orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika sedang marah. Makanya ketika Rasul ditanya siapa yang kuat itu atau siapa orang yang kuat itu, kata Rasul, innamasyadidu, yang yamliku nafsahu indal godobi. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika waktu marah. Jadi waktu iman rahimakumullah, sikap temperamen adalah bukan sifat orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah wal afina anin nas. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang gampang memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Kita mungkin meminta maaf itu gampang, tapi ketika ingin memaafkan orang lain begitu susah. Seakan-akan kita ini memiliki sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang luar biasa, sehingga enggan memberikan maaf. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang maha kuasa, yang maha segalanya. Tuhibbul afwa, beliau itu mencintai ampunan. Nah, iwatu iman rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa ini memang tidak mudah untuk menjadi orang yang bertakwa ini. Tapi meskipun tidak mudah, sudah diterangkan tadi bahwa balasannya adalah jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu milik untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jika kita kaitkan di bulan Ramadan ini, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang berinfak di waktu suka ataupun tidak suka, lapang maupun tidak lapang, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Man fattara shaiman, siapa orang yang memberi makan, memberi menu iftar, menu buka gitu. Shaiman, orang yang sedang saum. Makanya di Ramadan ini banyak orang yang berlomba-lomba ingin dijadwal infak untuk memberikan makanan santapan untuk berbuka. Ini berdasarkan hadis ini. Kana lahu mislu ajrihi, bagi orang yang mengeluarkan hartanya untuk memberikan makan, memberikan menu untuk orang yang sedang saum, kana lahu mislu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Jadi semakin banyak orang yang memakan ataupun menyantap hidangan yang telah disediakan, maka orang yang berinfak melalui hartanya itu, dia akan mendapatkan pahalanya. Contoh untuk kasus kita kali ini, ada yang ngasih contoh 200 bungkus, maka orang yang mengeluarkan itu mendapatkan 200 pahala dari orang yang sedang saum. Nah, iwatu iman rahimakumullah, annahu la yankusu min ajri shaim syai'an. Padahal orang yang saum, yang sedang menyantap hidangan yang telah diinfakkan, pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Jadi orang yang berbuka dengan makanan yang diinfakkan dari orang lain, orang yang saum itu tidak kekurangan sedikit pun pahalanya, karena pahalanya beda. Sudah disediakan Allah khusus untuk orang-orang yang berinfak melalui hartanya itu dengan cara istilahnya menyiapkan menu berbuka. Nah, iwatu iman rahimakumullah, ini yang harus dipertahankan nanti ketika
sudah beres Ramadan, bulan Syawal nanti jangan ada hati yang pelit gitu. Kenapa di bulan Ramadan begitu mudahnya mengeluarkan harta, tapi ketika setelah Ramadan Idul Fitri kok susah begitu. Padahal menurut ayat ini, menurut surat Ali Imran 103 sampai 136, ciri orang yang bertakwa adalah mau Ramadan, mau setelah Ramadan pun dia akan menginfakkan hartanya. Tidak ada urusan gitu beres Ramadan ataupun tidak, dia akan mengeluarkan hartanya. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa orang yang menyiapkan atau mengeluarkan hartanya untuk menyiapkan, dalam bahasa kita tuh takjil, menu berbuka, dia akan mendapatkan pahalanya sesuai orang yang menerima sedekahnya. Jadi kalau minimal di sini per hari pas maghrib ada 200 orang, maka orang yang berinfak untuk mengeluarkan hartanya itu mendapatkan pahala dari kita. Makanya tugas kita sebagai orang-orang yang menerima infak tersebut mendoakan mudah-mudahan yang memberikan infak diberikan kelancaran rezeki dan dibarokahkan harta dan umurnya begitu. Nah, iwatu iman rahimakumullah, karena nanti di hadis disebutkan setiap orang yang berinfak nanti ada malaikat khusus yang untuk mendoakan orang yang tersebut. Jadi kalau kita menginfakkan 2.000, 5.000 lewat apa istilahnya kotak infak yang lewat gitu, kata Rasul akan datang turun malaikat dari langit kemudian mendoakan, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, kata malaikat ini mendoakan, a'ti berikanlah atau datangkanlah munfikon bagi orang yang berinfak ini kholafan gantinya. Jadi meskipun manusia tidak menyebutkan terima kasih, tidak mendoakan kebaikan untuk yang berinfak, akan ada malaikat yang khusus Allah kirimkan untuk orang yang bersedekah atau berinfak, khusus mendoakan supaya diganti harta yang telah dikeluarkan. Biasanya orang yang mengeluarkan harta itu akan diganti oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah, seperti biji anbatat sab'a sanabila, dari biji itu tumbuh 7 ranting, fi kulli sumulatin mi'atu habbah, dari 7 ranting itu keluar tiap ranting 100 biji, berarti 1 kali sedekah bisa 700 kebaikan. Nah, iwatu iman rahimakumullah, ini merupakan targhib, merupakan motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berinfak dengan apa yang kita miliki. Infak itu tidak usah besar-besar, sekemampuan kita. Mampu 2.000 ya 2.000, mampu 5.000 ya silahkan 5.000, mau 10.000 silahkan. Karena itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita berinfak 10.000 ya tidak mungkin akan sama pahalanya dengan infak yang dengan 100.000. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan untuk kita berinfak. Maka kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah. 2.000 ya silahkan, 5.000 silahkan. Yang jelas itu semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Ini kalau kita tarik ke bulan Ramadan, sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengutip hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin. Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, hadis yang dimuat firman Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada dalam Al-Qur'an, maka disebut dengan hadis qudsi karena sifat Allah yang qudsi, yang maha suci. Kullu amal ibni Adam,
setiap amal ibnu Adam, anak cucu Adam, lahu baginya. Jadi setiap cucu Adam itu mengetahui amalnya itu, balasannya itu apa, dia tahu. Contoh, sholat pahalanya itu 27 derajat, 27 keistimewaan kalau dilakukan berjamaah gitu. Tapi kalau dilakukan munfarid, sendirian, dia akan mendapatkan 1 pahalanya. Jadi berjamaah itu ada nilai plusnya, ada nilai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat juga sama, haji juga sama. Illa siyama, kecuali ibadah saum. Kemudian pertanyaan muncul, lalu apa? Bagaimana hadis ini bisa tidak bertentangan dengan hadis yang menyebutkan bahwa saum itu, orang yang melakukan saum akan mendapatkan surga ar-royan. Nah, iwatu iman rahimakumullah, ternyata jalan keluarnya adalah neraka surga royan itu baru DP-nya istilahnya itu. Baru permulaannya gitu. Surga ar-royan itu ada pahala yang Allah siapkan, ada pahala yang Allah telah sediakan sebagai surprise atau kejutan untuk orang-orang yang berpuasa. Fa inna lahu li wa ana ajzi bihi. Maka saum ini sesungguhnya li, untukku. Karena di ibadah saum ini seperti yang telah dijelaskan oleh para asatid, sedang meniru Allah Subhanahu wa taala dalam hal pertama, tidak makan dan tidak minum. Allah tidak makan dan tidak minum. Yang kedua adalah tidak menyentuh istri atau tidak berhubungan intim. Allah pun sama, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak. Kalau memiliki anak pasti dia istilahnya akan bereproduksi seperti itu. Nah, iwatuman rahimakumullah, wasyamu junnatun, dan saum itu hendaklah menjadi perisai. Jadi orang yang saum itu akan tertahan, amarahnya dijaga, mau makan dijaga, mau berbuat maksiat dia akan dijaga gitu, karena malu dengan saumnya. Fala yarfus, maka jangan berbicara jorok. Jadi saum itu bukan hanya meninggalkan makan, minum, kemudian berhubungan suami istri, tapi nilai ibadah puasa itu adalah tidak melakukan, tidak mengatakan hal-hal yang jorok, kata-kata yang saru, kata-kata yang kotor begitu. Wala yashab fa in sabahu ahadun, maka jika kalau sedang berpuasa ada yang menghina, jadi kita ini lagi puasa contohnya, kemudian ada orang yang hina, apakah harus dibalas? Nabi menyebutkan falyaqul inni mru'un shaimun, maka katakanlah aku sedang saum. Jadi orang yang saum itu akan bisa menahan hawa nafsunya kalau saumnya benar. Kalau kita saum tapi masih sering marah-marah, berarti saumnya gak benar. Karena saum yang benar itu dia akan mengatakan inni shaimun, aku sedang saum. Kalau ada yang mengajaknya berkelahi, ada yang menghinanya, ada yang mencacinya, dia akan menyebutkan inni shaimun, aku sedang saum. Bukan aku tidak berani, bukan aku tidak punya harga diri, tapi pahala pahala saum lebih berharga daripada harga diri. Karena apa? Pahala saum ini tadi sudah disebutkan, ar-royan itu, surga ar-royan baru DP-nya, baru awalnya. Ada kenikmatan lain, balasan Allah yang lain yang sudah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang istilahnya melaksanakan ibadah saum. Kemudian ayat yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan apabila dia melakukan perbuatan fahsya. Fahsya ini perbuatan yang hukumannya harus
ditegakkan di dunia. Contoh, zina itu perbuatan fahsya, harus dihukum di dunia. Jadi kalau ada ABG belum nikah zina, artinya melakukan hubungan seksual dan intim di luar pernikahan, maka hukumannya adalah harus dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, dosa yang seperti ini disebut fahsya karena harus diadili, harus ditebus dosanya ini dengan tadi dijilid dengan 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kemudian pertanyaannya, terus kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah nikah, kemudian dia zina, maka di hadis Rasulullah SAW disebutkan farjumuhum, maka dia harus dirajam. Dirajam itu dilempari batu yang tidak kecil dan tidak besar, maksudnya segenggam tangan lah, lumayan gitu. Sampai kapan? Sampai orang tersebut meninggal dunia. Jadi kalau lihat di Aceh gitu kan, kita melihat orang-orang yang melakukan zina, kalau dia ABG dia akan dicambuk, kemudian diasingkan 1 tahun. Maka orang-orang yang sudah menikah, maupun muda ataupun tua, yang penting dia sudah menikah, maka dia harus dirajam sampai meninggal dunia. Ini sudah dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang di masjid, ada seorang perempuan yang mengaku dia telah berzina, kemudian dalam keadaan hamil begitu. Kata Rasul, mungkin kamu sedang mabuk ataupun sedang stres, jadi ngomongnya tidak beraturan ataupun ngomongnya seenaknya aja gitu. Tapi ternyata 4 kali perempuan itu supaya ditegakkan ditegakkan hukuman. Akhirnya Rasulullah pun memerintahkan kepada walinya supaya perempuan itu dibawa dulu pulang supaya melahirkan dulu anaknya. Setelah pulang, ternyata 9 bulan kemudian dia menemui Rasul kembali. Kata wanita tersebut, "Ya Rasul, saya sudah melahirkan anak saya." Kemudian kata Rasul, "Pulang dulu." "Kenapa?" "Anakmu butuh susu, harus disusui selama 2 tahun. Perempuan ini akhirnya pulang lagi. Selama 2 tahun dia kembali lagi kepada Rasul untuk ditegakkan hadnya. Bayangkan 3 tahun, 2 tahun 9 bulan perempuan ini tidak ada di hadapan Rasulullah SAW, tidak kabur, tapi malah balik lagi ke Rasulullah supaya ditegakkan had. Karena dia tahu dosa zina ini tidak cukup bertaubat, tapi harus dihukum dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya perempuan itu setelah menyusui anaknya menemui Rasul, akhirnya Rasul pun merajamnya sampai meninggal dunia. Setelah wanita itu meninggal, kemudian disolati jenazahnya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar yang hadir pada saat itu bertanya, agak sedikit protes gitu. "Ya Rasul, kenapa perempuan ini disolati oleh Anda? Padahal wanita ini sudah berzina, sudah melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang nista, perbuatan yang aib gitu. Aib bagi dirinya dan juga bagi keluarganya." Jadi pezina itu sebenarnya bukan memalukan untuk dirinya sendiri, tapi keluarganya pun ikut malu. Bapaknya, ibunya, adiknya, saudaranya, pamannya akan malu disebabkan dosa yang telah dia lakukan. Kemudian kata Rasul, "Aku menyolati jenazah wanita ini karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi zinahnya, taubatnya seorang pezina adalah bukan hanya kalimat istighfar saja, tapi harus ditegakkan had, ditegakkan hukuman atas apa perbuatan yang telah diperbuat. Ikhwatu iman rahimakumullah,
Kemudian audzalamu anfusahum, dan jika melakukan kedoliman terhadap diri sendiri. Sebenarnya dolim terhadap diri sendiri itu banyak. Ketika kita melakukan maksiat adalah kedoliman tersendiri. Dia sedang menyiksa dirinya, karena dia lupa nanti di akhirat kan yang menanggung siksaan bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Itulah kedoliman yang luar biasa. Dia dolim terhadap dirinya sendiri, dia lupa gitu. Padahal dalam surat Al-Hasr Allah menyebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa'angsahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah dan juga melupakan dirinya. Artinya bukan orang insomnia ataupun apa istilahnya lupa namanya siapa, orang mana, anak siapa, bukan. Tapi lupa di sini adalah dia melakukan dosa, melupakan dirinya. Padahal yang akan menanggung beban, menanggung siksaannya bukan orang lain tapi dirinya sendiri. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, melakukan dosa itu kullu bani Adam khotoun. Setiap anak cucu Adam itu melakukan kesalahan. Tapi kata Rasul wa khairul khotiin at-tawwabun. Sebaik-baik yang telah melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ini akan ditutup selama 2 kesempatan ini belum hadir. Pertama, individu, kalau orang ini sebelum meninggal, taubatnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama orang itu masih hidup kemudian bertaubat kepada Allah, dia akan pasti diterima. Ada juga taubat kolektif, di mana saat itu juga semua orang bertaubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika matahari sudah terbit dari barat, dari tempat tenggelamnya, pada waktu itu yang namanya taubat tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang mau meninggal, dia tidak akan diterima taubatnya. Orang yang mengalami peristiwa nanti matahari terbit dari barat, dia tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi kalau dia memiliki banyak waktu tapi tidak dimanfaatkan untuk apa istilahnya mentaubati dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ikhwatul iman rahimakumullah, karena waktu yang sebentar lagi istilahnya buka akan segera adzan buka berkumandang. Itu saja mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi untuk kita bahwa setelah Ramadan pun kita harus menjadi pribadi yang munfikun, orang yang selalu berinfak, kemudian orang yang bisa menahan hawa nafsunya, kemudian yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan kalaupun kita memiliki dosa yang banyak, kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun sebelum wafatnya kita atau datangnya matahari dari sebelah barat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.